Komponen selanjutnya adalah daya listrik. Daya ini sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengalirkan listrik dalam rangkaian tiap satuan waktu. Jadi banyaknya energi, kata kuncinya itu, yang mengalir tiap satuan waktu dalam rangkaian listrik. Ini katakanlah rangkaiannya ya, kemudian ini ada lampunya. Lampunya itu bisa dituliskan sebagai hambatannya. Jadi untuk menggerakkan arus, ini kan butuh energi ya. Jadi energi yang dikeluarkan untuk menggerakkan ini setiap satuan waktu itu namanya daya listrik. Makanya di persamaannya adalah P, ini daya ya, W per T. W-nya ini energi, tapi lebih tepatnya itu kalau menurut saya ini menggunakan E gitu ya, simbolnya E. Energi listrik per satuan waktu. Satuannya adalah watt, joule per second, gitu ya. Kemudian bisa juga dibentuk dalam persamaan lain ya. Ini yang sering kita pakai yaitu V dikali I. V adalah tegangan, I-nya ini adalah arus. Kemudian VI ini juga bisa kalian rubah lagi. Saya menggunakan persamaan hukum Ohm ya. V sama dengan I dikali R. Nanti disubstitusi saja V-nya ini dengan I kali R. Nanti hasilnya sama dengan I kuadrat kali R. Kemudian jika kita ingin mensubstitusi I-nya, maka kita rubah saja ini. I kan sama dengan V per R. Sehingga V dikali V, V kuadrat per R. Jadi yang sering kita gunakan nanti adalah PVI atau penjabaran dari PVI dikaitkan dengan hukum Ohm. Kemudian mungkin kita kenalnya itu karena di listrik meter kita ya, meteran listrik kita itu kan kWh, kWh. kWh, K ini adalah kilo, W-nya ini watt, H-nya ini hour atau jam. Ini adalah satuan dari energi, bukan satuan dari daya. Kalau pengen merubah, ini ada panduannya ya. 1 kWh berarti 1000. K itu kan 1000 ya. 1000 watt. Kemudian 1 jam ini 3600 sekon. Sekali lagi, kWh ini adalah energi, bukan daya. Jadi kalau pengen mencari energi kan dari persamaan ini kan E sama dengan P dikali T. Lah, P-nya itu yang kW-nya ini, H-nya ini adalah waktunya itu. Jadi hasilnya nanti 1 kWh ini 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Kalian bisa mengerjain soal nomor 5 dan nomor 7 ini bisa juga. Barusan juga saya sebutkan berkenaan dengan hukum Ohm. Sebenarnya bagaimana hukum Ohm? Mungkin kalian juga sudah pernah membahas ini ya di SMP. Hukum Ohm itu menjelaskan bahwa beda potensial, sekali lagi, tadi bisa disebutkan beda potensial, bisa disebutkan tegangan. Tegangan pada sebuah sumber arus, kemudian kuat arusnya sendiri, dan resisten suatu rangkaian, ini ada hubungan. Yang tadi sudah kita tuliskan ya, V-nya sama dengan I dikali R. Jadi tegangan itu merupakan perkalian antara arus dengan hambatan atau resistor. Semakin besar tegangan atau sumber tegangannya, maka arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. R ini nilainya tentu konstan ya, karena R ini kan bergantung dari hambatan dari komponennya. Ini konstan. Yang bisa kita bandingkan itu yang ini. Semakin besar tegangan, maka arusnya juga semakin besar. Makanya ini kalau ada praktikum virtual ya, semakin tegangannya diperbesar, maka nanti arus yang mengalir juga akan semakin besar. Di praktikum virtual ini yang bisa divariasi adalah tegangan dan hambatan. Kemudian kita bisa membuat ya, kalau misalkan kita melakukan percobaan, kita bisa membuat grafik hubungan antara voltmeter dengan ampermeter. Maksudnya itu yang terbaca oleh voltmeter atau menunjukkan tegangannya dengan yang terbaca oleh ampermeter yang menunjukkan arusnya. Ternyata garisnya itu linier. Dan ini memang sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Jika kita punya persamaan Y sama dengan M dikali X gitu ya, maka M-nya ini kan di matematika kita sebut sebagai gradien atau kemiringan. Sekarang kalau kita ganti persamaannya ini V sama dengan I dikali R, I-nya ini adalah sumbu X, kemudian V-nya ini adalah sumbu Y, maka R-nya ini adalah gradiennya atau kemiringannya.
untuk mencari gradien kan ini ya, bisa pakai tan alfa, ini sudutnya ya alfa, atau bisa juga R-nya itu sama dengan sumbu Y ini ya, tingginya sumbu Y. Di sini tinggi sumbu Y itu berarti V-nya, kemudian dibagi sumbu X. Sumbu X itu tidak lain adalah I-nya. Makanya R-nya sama dengan V per I. Dan ini memang sesuai ya, R sama dengan V per I.